Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tuyul. Ini ada satu kisah dari narasumber. Sebut saja namanya Bu Anis. Dia menjadi saksi tentang tetangganya yang melakukan pesugihan yang meninggal secara mengenaskan. Si pelaku pesugihan sebut saja namanya Pak Markum dan istrinya Bu Yati. Bu Yati terbilang orang yang biasa-biasa saja, tapi semenjak melakukan hal tersebut, ternyata perekonomiannya meningkat secara pesat. Setiap hari ketika Pak Markum keluar dan Bu Anis ini menyaksikan kalau Pak Markum setiap kali keluar pasti tangannya itu selalu ke belakang, seperti menggendong sesuatu. Yang membuat Bu Anis itu curiga karena banyaknya tetangga yang kehilangan uang. Kehilangannya itu tidak sekali atau dua kali, tapi selama berbulan-bulan lamanya. Ada yang seminggu sekali, terkadang 2 minggu sekali, bahkan ada yang sehari berturut-turut. Belum diketahui siapa pelakunya. Bu Anis belum mempunyai bukti-bukti yang akurat kalau Pak Markumlah yang melakukan pesugihan tuyul. Mungkin sudah hampir setengah tahun lamanya para tetangga warga sekitar sering kehilangan uang yang jumlahnya itu 50.000 setiap harinya, yang membuat warga di lingkungan tempat tinggalnya Bu Anis semakin gencar mencari pelaku. Namun di suatu waktu ada satu kejadian, tepatnya di salah satu warga yang sedang melakukan hajatan nikahan. Saat dia menghitung uang selalu saja berkurang 50.000. Dari yang 1 juta jumlahnya tersisa hanya 300.000. Pada malam hari sekitar pukul 9 malam Bu Anis dengan suaminya mempunyai inisiatif, yaitu mengundang salah satu praktisi atau ustadz yang katanya baru pulang dari salah satu pesantren ternama di Jawa Timur. Sebelum meminta pertolongan dengan Pak Ustadz itu, Bu Anis juga sempat melihat ada yang lewat. Sosok anak kecil di depan rumah tetangga yang selesai acara hajatan. Sebut saja Ustadz itu namanya Ustadz Agus. Beliau jam 11 malam datang menjelaskan kalau di sini ada tuyul yang berkeliaran sedang beroperasi di sekitaran rumahnya Bu Anis. Ustadz Agus melakukan serangkaian pembacaan doa. Tuyul yang sedang beroperasi di depan rumahnya Bu Anis. Kejadian itu tepatnya pukul jam 12 malam. Tuyul itu tertangkap dan dimasukkan botol yang berukuran kecil. Bagi kaum awam, walaupun tuyul itu sudah dimasukkan ke dalam botol, tidak akan bisa melihatnya. Hanya orang yang mempunyai kemampuan lebih yang bisa melihat tuyul itu. Antara jam 3 pagi sebelum subuh ditunggu apa ada orang yang mencarinya. Ditunggunya sampai waktu subuh dan benar dugaan Bu Anis. Kurang lebihnya jam 4 si pemilik itu datang. Dan ternyata Pak Markum beserta istrinya. Pak Markum datang seakan-akan mereka akan kondangan. Tapi anehnya kenapa harus jam 4 pagi dengan membawa amplop dan juga meminta maaf atas perilaku yang sudah dilakukan.
Jadi waktu itu Pak Markum meminta maaf agar anaknya dilepaskan. Saya minta tolong, anak saya dilepaskan. Saya mohon maaf kalau saya lancang sudah masuk ke sini. Namun Bu Anis tidak mau langsung melepaskan karena saking marahnya, karena sebagian uangnya itu hilang karena ulah dari si tuyul itu. Bu Anis yang sudah sangat emosi, namun berkat saran dari suaminya, akhirnya dia mengiyakan apa keinginan dari Bu Yati dan juga Pak Markum. Sang Ustadz juga menyarankan, kalau Bapak masih melakukan pekerjaan seperti ini di kampung ini, mohon maaf, kembalikan apa yang sudah diambil oleh anak Bapak ini. Dan akhirnya tuyul itu ditebus oleh Pak Markum dan juga Bu Yati. Setelah azan subuh berkumandang, sang ustadz melepaskan tuyul yang berada di dalam botol, dan Bu Yati memberikan sejumlah uang sebesar 10 juta. Pak, mohon maaf atas apa yang sudah dilakukan anak saya. Saat Pak Markum dan Bu Yati pulang, Bu Anis merasa ada kejanggalan. Tadi ketika Pak Markum salaman dengan kita, kok tangannya melingkar ke belakang? Itu maksudnya apa Pak Ustadz? Tanya Bu Anis. Itulah ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan tuyul. Tuyul itu digendong dengan cara melingkar pada tangan yang ditaruh di belakang. Tidak mungkin tuyul digendong di depan. Jadi rata-rata orang yang melakukan pesugihan tuyul, rata-rata tangan itu dilingkarkan ke belakang, seakan-akan sedang menggendong sesuatu. Dan itu pun yang dilakukan Pak Markum tadi. Jelas Pak Ustadz. Hari ini tetangganya Bu Anis sedang melangsungkan hajatan. Beberapa warga berkunjung untuk melakukan kondangan. Sewaktu duduk sembari menikmati jajanan hajatan, Bu Anis menceritakan kejadian semalam. Dan sontak saja para tetangganya kaget tidak menyangka bahwa Bu Yati dan suaminya kaya raya karena pesugihan tuyul. Singkatnya, semenjak kejadian itu, Pak Markum sebagai pemilik tuyul itu merasa malu. Jadi kehidupan sosialnya seakan tertutup, tidak ada lagi yang namanya tegur sapa seperti sebelumnya, yang sering menyapa tetangga kanan kiri. Namun semenjak kejadian itu, keluarganya Pak Markum dan Bu Yati menjadi orang yang sosialisasinya sangat berkurang. Bu Anis yang sudah bertahun-tahun sebagai tetangganya tidak pernah lagi mengetahui bagaimana kehidupan mereka. 1 tahun sudah Pak Markum dan Bu Yati memelihara tuyul. Terlihat dari fisiknya Bu Yati, dari yang terbilang gemuk, orang yang kecukupan dengan perekonomian. Tapi berbeda dengan kenyataan yang dilihat oleh Bu Anis. Semakin kesini Bu Yati terlihat berat badannya semakin berkurang. Dan setiap 3 bulan sekali kabarnya Bu Yati selalu ke rumah sakit. Bu Yati pun jarang keluar rumah, jika keluar pun hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti belanja dan yang lainnya. Namun sosialisasi semenjak ketahuan melakukan pesugihan tuyul mungkin menjadi risih. Jika Bu Yati bertemu Bu Anis pun mengobrol seperlunya saja. Padahal sebelum Bu Yati menjadi orang kaya, sebelum menjadi orang yang terkenal dengan usahanya, Bu Yati itu orangnya ramah, sering berbaur ke sana ke sini. Namun semenjak dia ketahuan mempunyai tuyul, dia sudah tidak lagi bertegur sapa dengan para tetangganya. Ada satu kejadian yang membuat Bu Yati benar-benar malu. Saat ketika belanja, ada salah satu warga yang berucap, "Bagaimana, sudah tertangkap apa belum anaknya?" Dan kejadian itu membuat Bu Yati tidak melanjutkan aktivitas belanja di tempat itu karena ucapan dari salah satu warga yang sangat menyinggungnya.
Semenjak kejadian itu, Bu Yati tidak terlihat lagi batang hidungnya. Beberapa bulan kemudian, Bu Yati mulai sakit-sakitan karena ada salah satu penyakit yang dideritanya, yaitu tentang bagian dari salah satu tubuhnya, tepatnya di bagian payudaranya. Bagian payudaranya itu sering sakit-sakitan yang membuat Bu Yati harus dioperasi sampai ke luar negeri. Dan keberangkatan operasinya itu yang membuat para tetangganya merasa kehilangan. Kok tumben Bu Yati tidak nampak ya, tidak keluar? Biasanya kan duduk di depan rumah. Dan itu sampai 4 bulan lamanya. Setelah 4 bulan tidak nampak, rumahnya pun selalu tertutup seperti tidak ada aktivitas apapun. Mungkin setelah 6 bulan lamanya, keluarga itu balik bersama Bu Yati. "Dari mana, Pak? Kok baru kelihatan?" tanya Bu Anis. "Oh, ini Bu, dari luar negeri. Soalnya Bu Yati harus dioperasi di rumah sakit. Kalau di sini katanya tidak bisa, harus dirawat di luar negeri," jawab Pak Markum. Mulai saat itu pun Bu Anis mengetahui Pak Markum yang mulai menjual sebagian aset-asetnya. Salah satunya rumah yang katanya untuk anaknya, tapi harus dijual karena untuk biaya perawatan Bu Yati. Setelah 3 minggu lamanya Bu Yati pulang dari luar negeri. Bu Anis melihat Bu Yati pergi ke salah satu warung yang ada di dekat rumahnya. Saat itu pula Bu Anis mencoba untuk menghampirinya, ingin memastikan bahwa keadaannya Bu Yati baik-baik saja. Namun saat Bu Yati di warung, Bu Anis yang di sampingnya merasakan ada kejadian yang aneh, yaitu tentang bau yang sangat tidak enak. Bau itu bersumber dari bagian tubuhnya Bu Yati. Terlihat bahwa di bagian payudaranya Bu Yati ini basah, seperti ada air yang keluar dan menimbulkan bau yang sangat menyengat, yang tidak enak, aromanya seperti amis darah. Bu Anis pun sempat menanyakan, "Mohon maaf Bu, itu bajunya basah, kenapa ya?" Namun tidak ada jawaban dari Bu Yati. Dan bukan hanya saat itu saja, Bu Anis sering melihat 1 atau 2 kali melihat kejadian payudaranya Bu Yati yang mengeluarkan air, yang membuat Bu Anis dan juga beberapa warga yang lainnya merasa terganggu dengan aroma yang tidak enak, dan merasa risih atau malu karena sebagian warga yang di dekat Bu Yati itu selalu menutup hidung. Bu Anis yang di sebelahnya berusaha menahan mual, dan banyak tetangganya yang mengira kalau Bu Anis ini hamil. Namun tidak hanya Bu Anis saja yang merasa mual-mual karena bau amis yang dikeluarkan dari tubuh Bu Yati, yang membuat para warga sangat risih. Salah satu warga, sebut saja namanya Bu Roma, yang melihat payudaranya Bu Yati yang mengeluarkan air dan juga berbau amis. "Baunya kok tidak enak sekali sih?" ujar salah satu warga. "Itu loh, gara-gara Bu Yati, payudaranya mengeluarkan air, bajunya juga bau darah," ujar Bu Roma dengan santainya. Omongan tersebut langsung ditunjukkan kepada Bu Yati. Bu Yati dipermalukan oleh Bu Roma yang dengan terang-terangnya memojokkan Bu Yati. Bu Roma sempat dinasehati oleh si pemilik warung dan juga Bu Anis, tapi sudah terlanjur, mau bagaimana lagi, karena kejadian itu yang membuat para warga harus menutupi hidung, dan itu sangat mengganggu aktivitas para warga di sekitar.
Semenjak kejadian itu, Bu Yati tidak lagi yang namanya keluar dari halaman rumahnya. Mungkin saja dikarenakan rasa risih dan malu karena memang rasa sakit atau penyakit semacam kanker payudara sudah parah. Bu Anis mengira kalau bahasanya baju yang dipakai Bu Yati itu mungkin dikarenakan air susu yang keluar. Tapi kalau misalkan air susu, kenapa ada semacam seperti darah yang keluar? Dan itu jelas terlihat waktu Bu Yati memakai baju yang cerah, membuat darah itu sangat jelas terlihat warnanya. Semenjak kejadian itu tidak berselang lama, mungkin 10 hari setelahnya, Bu Yati mengalami kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Bu Anis dan juga beberapa warga tempat tinggalnya. Bu Yati meninggal dunia dengan menggantungkan dirinya. Dan waktu kejadian gantung diri itu, Pak Markum dan anak-anaknya memang tidak ada di rumah. Kabar tentang Bu Yati yang bunuh diri itu diketahui setelah anaknya pulang sekitar jam 4 sore. Dan Pak Markum tahu setelah ditelepon anaknya kalau ternyata istrinya meninggal dunia. Dan itu pun baru diturunkan setelah Pak Markum pulang. Mungkin meninggalnya Bu Yati dikarenakan beban mental yang tidak sanggup dia terima, karena harus menanggung malu dan bau yang tidak sedap yang dikeluarkan dari bagian tubuhnya. Apalagi omongan warga yang terkadang tidak berpikir dua kali. Mungkin itulah yang membuat Bu Yati depresi, sampai dirinya itu mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri. Dari kematian atau meninggalnya Bu Yati menjadi buah bibir di lingkungan sekitar, karena kematian atau meninggalnya Bu Yati yang membuat para warga merasa curiga dan kasihan dengan keadaan Bu Yati yang dulu tubuhnya gemuk sekarang menjadi kurus kerontang. Mungkin saja bau yang tidak sedap dikarenakan air susu yang keluar yang selalu membasahi bajunya itu, disebabkan karena dia harus menyusui anaknya, yaitu tuyul yang dipelihara selama bertahun-tahun. Dan mungkin juga yang membuat keluarnya air susu yang membasahi bajunya itu, yang membuat bau tidak sedap, yang akhirnya sampai tetangga sekitar harus menutupi hidung dan mengasingkan Bu Yati. Bu Anis yang menyaksikan secara nyata saat dirinya memandikan jenazah, tepatnya di bagian payudaranya Bu Yati, mengeluarkan air susu, tapi air itu berwarna merah, yang menyebabkan Bu Anis dan yang lainnya tidak kuat menahan baunya. Dan saat ketika di bawah ke liang lahat, kain kafan yang putih itu harus bercampur dengan darah yang keluar dari payudaranya dengan bau busuk yang sangat menyengat. Para pelayat pun banyak yang tidak kuat menahan baunya. Dan selesai. Itulah kesaksian narasumber dari akibat seseorang yang melakukan pesugihan tuyul yang harus menyusui peliharaannya setiap waktu. Semoga dari cerita ini menjadikan wawasan dan pelajaran untuk kita semua. Di balik kisah dari Bu Yati yang meninggal secara tragis ini, menjadi pengingat untuk kita semua agar kita jauh dari yang namanya sifat pesugihan, apalagi pesugihan tuyul seperti ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen.
tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.